Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Hadits Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengumpulkan hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Ah, kita telah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW tentang pondasi-pondasi sebagai seorang muslim ya. Kemudian ya, syariat utama kita dari rukun iman, rukun Islam, amal soleh dan lain-lainnya ya. Maka di pertemuan pagi ini insya Allah kita akan lanjut pembahasan kita di hadis ke-32, Al-Hadits Tsani wal Arba'un, atau hadis terakhir dalam kitab Hadits Arba'in Nawawi, yang mana kita akan membahas ya luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala atau azza wa jalla. Ya, seperti yang kita ketahui ya, setiap ada perbuatan masalah, ada perbuatan dosa atau kekeliruan manapun, ya kita ingin memperbaikinya ya. Selain dengan cara kita memperbaiki kesalahan ya atau meminta maaf, ya catatan untuk kita mengubah dosa-dosa kita ya adalah dengan meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala atau bertaubat ya. Taubat dari kata Arab yaitu taba yatubu ya, bertaubat. Nah, seperti apa sih ya kita melihat ampunan Allah Subhanahu wa taala yang didefinisikan begitu luas? Ya, kita lihat di hadis ini, An Anas ya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, atau asistennya Rasulullah SAW, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Anas mendengar ya, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis kutsinya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibnu Adam, ya wahai anak cucu Adam, ya innaka ma da'autani wa rajautani, ya. Ketika engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, ya, da'a yada'u itu berdoa, roja yarju itu berharap, ya. Ketika ada anak cucu Adam berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana minka, ya, wala ubali. Ya, kata Allah apa? Ya, ghafartu laka. Ya, aku akan ampuni semua dosamu, kesalahanmu, kekeliruanmu. Ala ma kana minka wala ubali. Yang ada pada dirimu, yang ada pada doa dan harapanmu, ya. Dan aku tidak peduli seberapa banyak apapun dosanya, sebesar apapun, ya, eh, semenyesal apapun engkau melakukan dosa tersebut, Allah tidak akan peduli. Ya, artinya apa? Allah pasti maafkan. Ya, Allah pembesar peluang maafnya. Ya, nah kita lanjut ya ke poin kedua, ya ibnu Adam, ya wahai anak cucu Adam, lau balagta dzunubuka, atau lebih tepatnya dzunubaka di sini, ya. Ketika sampai dosamu ananas sama, ya, meliputi menutupi langit, tsumastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ya, istighfar ya istighfar, meminta ampun, ya, ghafartu laka, ya maka aku akan ampuni juga, ya. Yang tadi Allah sebutkan la ubali, ya Allah nggak peduli dosanya sebanyak apapun, bahkan seperti menutupi langit, Allah tidak peduli, ya. Allah bisa maafkan, ya. Ya ibnu Adam. Kemudian yang ketiga, ya, innaka law ataitani biqurabil ard, ya, khotoya, ya, kalau engkau nanti di hari akhir mendatangiku dengan sepenuh dunia, ya.
kesalahan, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau temui aku, hadapi aku dengan keadaan engkau tidak mensyirikkan diriku, tidak menduakan diriku dalam peribadatan, la ataituka biqarabiha maghfirah. Maka aku datangkan juga sepenuh itu, ya, sepenuh dunia, ya, ampunan. Nah, inilah bagaimana kita melihat definisi ampunannya Allah, bagaimana Allah menciri-cirikan ampunannya dengan begitu luas, ya, nggak peduli dosa kita sebanyak apapun, menutupi langit, ya, seisi bumi, ya, Allah tidak peduli, ya. Eh, yang penting kita tidak mensyirikkan Allah dan kita terus berdoa dan mengharap ampunan Allah, maka Allah datangkan ampunannya. Nah, maka di sini, ya, tidak serta-merta, ya, ada syarat di awal ketika kita ingin diampuni Allah, ya. Nah, jadi ada ketika hamba melakukan dosa atau maksiat, ya, mereka langsung berdalih, ah, Allah kan maha ampun, ya, pasti Allah ampunilah dosa saya, gitu kan. Nah, tapi ada syaratnya. Yang pertama, senantiasa berdoa, ya. Da'autani ma da'autani, ketika engkau berdoa kepadaku, ya, kalau nggak berdoa, nggak bertobat, ya, apakah Allah tahu kita meminta maaf, ya. Nah, walaupun butuh, ya, tapi kita butuh juga untuk menunjukkan rasa kita untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warjautani, ya, nggak cukup dengan doa, harus kita berharap juga, ya. Ini formalitasnya, ya, ini secara niat kita, ya. Jadi kita berdoa itu sebagai wujud kita meminta ampun dan kita mengharapkan dengan niat kita dalam berdoa, ya. Ini dia, ya. Dan selain dua ini, ya, yang ketiga apa? La tusyrik billahi syai'ah, ya. Tidak menduakan peribadatan kepada selain Allah, ya. Ini dia, ya. Minimal tiga, ya, tiga unsur ini yang menjadikan doa seorang hamba terkabul dan dosa-dosanya diampuni, ya. Maka kalau nggak ada ketiga ini, ya, jangan salahkan, nanti banyak dosa yang tertumpuk di hari akhir, wa iyadzubillah min dzalik. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan mufradat atau, ya, keterangan mufradat dalam hadis ini, ya. Mada'autani, ya, seperti tadi, ya, da'a yada'u, berdoa, ya. Mada'autani, ketika engkau berdoa kepadaku, ya. Roja yarju, berharap, ya. Wa rojautani, ya, ketika engkau berharap kepadaku, ya, takut, ya, diampuni dosa, ya, kemudian lain-lain, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kebaikannya, ya, termasuk zon, prasangka, ya, inna zonni kazonni abdi, ya, sesungguhnya prasangka atau, ya, takdirku tergantung harapan hambaku, ya. Maka kita berharap kebaikan dan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat terhadap ampunan dan juga kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rahmatnya, ya. Nah, ghafartu laka, ghafara yaghfiru, mengampuni, ya, ini kehendaknya Allah, ya. Kalau kita, ya, meminta ampun, istighfar yastaghfiru, ya. Ala maka minka, apa yang ada pada dirimu yaitu dosa, ya. La ubali, ya, tidak peduli Allah, ya, sebesar apapun dosanya, ya, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, apa, Allah nggak peduli, ya. Selama tadi tiga syarat itu dipenuhi, masih terbuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anan itu sebagai awan, ya, ya, tapi sini menutupi, ya, menutupi langit, ya. Istighfar tadi, ya, ketika engkau meminta ampun kepadaku, istighfar istighfar, meminta ampun, ya. Ya, kurop itu sebetulnya seperti eh, mencangkup, ya. Nah, bil arti, ya, mencangkup dunia, ya, mencangkup seluruh isi dunia, ya. Khoto, ya, dengan dosa-dosa yang besar maupun kecil, ya. Ketika kita
laqiya yalqa, bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mensyirikkannya serta berdoa dan mengharap ampunan Allah, ya, maka Allah akan ampuni, ya. Maghfirah, ya, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, ya. Ini sifat yang mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka nggak boleh dipakai oleh manusia, ya. Jadi sifat dan asma'nya Allah yang mutlak hanya pada Allah nggak boleh dipakai oleh manusia, ya. Salah satunya maghfirah, ya, al-ghafir, ya, asyafi, ya, al-alim, itu eh al-alim yang dimaksud ini maha selalu mengetahui, ya. Nah, kalau al-alim, ya, orang yang mengetahui, ya, nggak masalah, itu, ya. Nah, terlanjut ke unsur fikih dalam hadis ini. Nah, ada penyebab atau syarat dosa-dosa bisa diampuni, ya. Nah, yang pertama doa yang diiringan dengan harapan, ya. Nah, seperti tadi dalam hadis, ya, bahwasanya kalau mau diampuni dosa, dan pertama doa dulu, kedua mengharap dosanya biar diampuni, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, syarat dikabulkan doa, ya. Nah, dan etikanya, ya. Jadi ada adab dalam berdoa, ya. Yang pertama kita mengharap tadi tentunya. Yang kedua itu, ya, kita berzikir dulu kepada Allah, ya, ya. Nah, ini zon itu keyakinan, ya. Nah, kita yakin dulu bahwa Allah akan mengampuni atau enggak Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Nah, ini taubatan nasuha, ya. Nah, kemudian kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidak terburu-buru, ya. Nah, dengan tamahal pelan-pelan, ya. Nah, ini ada persingkat, ya, karena pembahasan yang ini cukup panjang, ya. Nah, sekitar ada 17 unsur fikih. Nah, yang kelima ini paling penting, ya. Nah, percuma kita tadi penuhi, ya, doa kita dilantunkan dengan pelan, tumak nina, ya. Nah, niatnya juga bagus, tapi didapatkan dari rezeki yang non halal pada dirinya, maka akan sulit untuk doa tersebut diampuni, ya. Nah, segitu pentingnya, ya. Nah, kondisi harta terhadap seorang muslim, ya, harus dapat dari yang halal atau bersumber dari yang halal, ya. Nah, unsur fikih kedua, ya, memohon ampun itu sendiri, ya. Ya, kita disyariatkan untuk berdoa, ya. Sudah banyak ayat-ayat dalam Al-Quran kita disyariatkan untuk berdoa, ya. Karena itu salah satu ibadah, bukan kewajiban Allah mengabulkan doa doa kita, ya. Eh, Maupun salah satu wasilah agar kita dipermudah urusan kita dan mendapatkan rahmat Allah, ya, dengan doa. Ya, namun ingat doa itu ibadah, bukan kewajiban Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, ya, permintaan hamba dialihkan kepada yang lebih baik. Nah, ini bisa jadi, ya, tadi, ya. Jadi doa mungkin tidak dikabulkan gitu, ya, tapi diganti dengan yang lebih baik kapan, ya, nggak tahu, ya. Nah, jadi hadis-hadis banyak, ya, tentang bagaimana doa bisa diganti, ya. Nah, ini diulang lagi adab dalam berdoa secara singkat, ya, memilih waktu yang tepat yang lebih utama, ya, seperti setelah azan maghrib, ya. Nah, sepertiga malam, ketika safar, dizolimi, keadaan sulit, dan lain-lain. Yang kedua, didahului dengan wudhu dan sholat, ya, atau dalam keadaan berwudhu dan pada sholat atau bersujud, ya, itu lebih dimustajab. Yang ketiga, bertaubat, ya. Nah, makanya kita setelah sholat kan zikirnya astagfirullah, 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 ya. Karena perilaku manusia paling banyak itu menimbulkan dosa, ya. Maka kita dimulai dengan kita meminta dulu ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, ya. Nah, yang ketiga menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, ya. Ini salah satu syariat yang mana ini ada hadisnya khusus, ya. Dalam kitab ada Mufrad pernah kita bahas, ya.
mengangkat kedua tangan, salah satu disunahkan dalam berdoa, ya. Nah, yang kelima, mulailah doa dengan memuji Allah, bersolawat dan juga berzikir kepada Allah. Misalkan kita ingin rezeki kita dilancarkan, ya, kita berzikir, ya, kita mengingat sifat Allah, Ar-Raziq, Ar-Rahim, ya. Wahai Allah yang maha pemberi rezeki lagi maha pemberi kasih sayang, ya. Allah ini as'aluka, ya, rizqan halalan thayyiban, gitu kan. Nah, ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang halal dan berkah yang baik, gitu kan. Nah, dan lain-lain, ya, mulai dengan mengingat sifat Allah atas doa yang kita ingin lantunkan. Yang keenam, mengucap salawat Rasulullah SAW di tengah doa ataupun di akhir doa, ya. Nah, ini disunahkan, ya, nggak masalah, ya. Nah, ini berzikir kepada Allah melalui kedudukannya Rasulullah, ya. Nah, yang ketujuh, menutup doa dengan amin, ya. Walau alam, ya, ada beberapa ulama yang tidak mensyariatkan sunnah, tapi nggak apa-apa, ya. Kalau bisa kita tambahkan dengan amin nggak apa-apa. Cuman jangan kita keyakinkan bahwa ya setiapnya harus diaminkan gitu ya. Nah, tapi ya memang disyariatkan amin. Ya, ada beberapa hadis yang mensyariatkan untuk kita amin. Ya. Yang kedelapan, berdoa bentuknya umum. Ya, untuk kaum muslimin misalkan ya, minta keselamatan, kesehatan. Ya bersikap umum ya nggak masalah gitu ya. Biar nggak ribet kita mintanya. Tapi kalau kita ada musibah khusus atau kebutuhan khusus ya silakan nggak apa-apa. Ya. Doa yang bentuknya cangkupannya umum. Kalau tadi kan bentuknya doanya umum, nah ini cangkupan doanya, ya. Kita dimisalkan kepada kaum muslimin, keluarga, sahabat, dan lain-lain, ya. Yang ke-10, berprasangka baik. Nah ini dia, ya. Husnuzon dulu kepada Allah, ya. Nah, dan dengan penuh harapan dan optimis, ya. Nah, yang ke-11, mengakui semua dosa, ya. Diawali dengan, ya Allah, saya minta maaf karena berapa dosa ini, dan ini. Sambil bertaubat, gitu kan. Yang terakhir, merendahkan suara seperti para sahabat merendahkan suara di depan Rasulullah. Bahkan seharusnya lebih. Kali ini kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita lanjut unsur fikih yang kelima, meminta ampun dan bertapa, ya, berapapun dosa yang kita lakukan, ya, sebesar apapun dosa kita, ya, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jangan malah pesimis, ya. Nah, ini kebalikan dari hadis ini, gitu ya. Nah, ini mungkin ada persingkat karena napas Anda nggak bisa panjang, ya. Kemudian yang keenam, unsur fikih dalam hadis ini, ya, istighfar dalam Al-Quran itu banyak, ya. Ayat-ayatnya sudah banyak, ya. Nah, istighfar ya istighfiru meminta ampun. Nah, maka itu ya kita diperintahkan berzikir yang paling utama adalah meminta ampun kepada Allah. Ya, salah satu bentuk taubat kita kepada Allah kan beristighfar, ya. Nah, kemudian pujian, ya. Nah, ini banyak ya. Bagaimana kita bentuk dalam berdoa, ya, etika. Yang ketujuh, taubat dan istighfar. Jadi banyak penumpukan bab ya. Padahal intinya satu ya. Afala yatubu ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ya. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Pada Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Eh, Justru kita kalau nggak mau berdoa sombong gitu kan. Ya. Jangan merasa malu sama Allah. Berdoa jangan. Minta terus kepada Allah. Justru seharusnya kita mau melakukan apapun doa. Ya. Nah, yang ke-8, meminta ampun namun tidak tetap melakukan dosa. Nah, itu hukumnya gimana dalam Islam? Ya. Salah satu bentuk taubat itu adalah kesungguh-sungguhan. Ya. Nah, maka bisa jadi, ya, sudah bertaubat namun dosanya tidak diampuni karena tidak sungguh-sungguh. Masih terus diulang maksiatnya. Ya. Ma asurro manistaghfaro, ya, tidak mengulangi dosanya lagi, ya, bagi orang yang telah meminta ampun lau ada fil yaumi sab'ina marrah, meskipun dia mengulangi 70 kali dalam sehari, ya.
Nah, ini nggak apa-apa, terus menerus, ya, bertobat, ya. Jangan malah diulang, ah gak tobat lagi diulang. Terus menerus bertobat, ya. Ada keinginan gitu ya. Nah, inilah bagaimana kita seharusnya bertobat ya. Tidak ada hentinya, ya. Nah, namun di sisi lain, kalau dia nggak ada keinginan untuk berhenti ya menjadi penghalang. Wailul ladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah orang-orang yang tetap melakukan dosa padahal dia tahu tuh itu perbuatan dosa. Nah, hati-hati terhadap hawa nafsu yang selalu melarut-larut kita dalam perbuatan dosa, ya. Nah, taubatnya orang yang dusta. Nah, ini dia. Munafik tuh ya. Nah, makanya gak bisa gitu kan. Mau bagaimana, ya? Nah, saya memohon ampun dan bertobat kepada Allah, namun dalam hati tidak tetap melakukan kemaksiatan dan berbohong kan. Sekarang mau membohongi Allah ya nggak bisa, ya. Nah, wa makaru makrullah wallahu khairul makirin, ya. Dan mereka ingin membuat tipu daya kepada Allah, padahal Allah tuh maha membuat tipu daya. Ya nggak ada artinya dong taubat tersebut, ya kan? Malah seakan-akan melecehkan perbuatan taubat, ya. Durhaka kepada syariat Islam, kepada Allah. Nah, taubat dan juga qasam janji, ya. Nah, tentu ya, ini telah jelas ya, disyariatkan taubat, ya. Bukan boleh disyariatkan, disunahkan bahkan bertaubat, ya. Nah, seperti memperbanyak istighfar ini, ya. Allahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku sesungguhnya memohon ampun dan bertobat kepada Allah sehari itu 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, Rasulullah yang sudah pasti diampuni aja masih meminta ampun, ya. Maka ketika ditanya oleh sahabat, ya kenapa engkau masih beramal soleh dan meminta ampun, ya, padahal engkau udah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya, ya? "Eh, bukankah aku diciptakan untuk melakukan ini? Aku diutus oleh Allah untuk melakukan perbuatan amal soleh, beribadah dan bertaubat. Ya, kenapa engkau menghalangi? Ya, seakan-akan menghalangi Rasul Allah, ya. Nah, Sayyidul Istighfar, ya. La ilaha illa wahdahu la syarikalah yang bisa kita doa habis sholat itu, ya. Itu bagus, ya. Sayyidul Istighfar, ya. Nah, ya, ya, apa ya? Kebalik, ya. Eh, astagfirullah wa atubu ilaik, ya. Astagfirullah wa atubu ilaik itu saya istighfar yang mana disyariatkan, ya, dalam hadis ini. Nah, ini kita lantunkan, nggak panjang gitu kan. Nah, tapi sangat bagus, ya. Terus lewatkan beberapa hadis, ya intinya sama, ya. Saya tulis istighfar ini mohon dihafal, ya, para jemaah sekalian. Astagfirullah wa atubu ilaik. Atau astagfirullah wa atubu ilaik juga boleh, ya. Eh, yang ke-13, istighfar dari dosa yang tidak diketahui, ya. Karena kita ketika bertobat, lihatkan dari diri kita, dosa apa sih yang kita ketahui, kita ingat-ingat gitu kan. Kita meminta ampun, ya, bahkan kita sebutkan dalam doa nggak masalah gitu, ya. Ataupun dosa yang kita nggak ketahui, ya. Niatkan kita dalam bertobat, ya, dosa-dosa tersebut, ya. Kemudian yang ke-14, buah dari istighfar, ya. Ya, bukan hanya untuk menghapuskan dosa, ya, tapi untuk kita menambah amal soleh karena kita beribadah, ya. Beristighfar, eh, meminta ampun, ya, segala bentuk kebaikan bisa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam hadis Al-Muzani,
Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughadu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yawmi mi'ata marrah." Ya, sungguh hatiku juga sibuk seperti kalian. Memiliki kesibukan sama, namun aku berzikir sehari 100 kali. Ya. Nah, tapi tadi ada yang 70 kali. Ketika ada dua hadis yang mana dengan tema yang sama, namun ada hasil berbeda dari Rasulullah, coba kita ijma. Ya. Kalau nggak bisa diijma berarti di nasakh ya. Ijma itu digabung. Nah, bisa jadi Rasulullah dalam hari 70, hari besok 100. Ya. Itu nggak menutup kemungkinan bisa saja. Ya. Karena kedua hadis ini soheh ya. Nah, ini hadis yang bagus juga. Ya, man aktsara min istighfar, ya, ja'alallahu, ya. Barang siapa yang sering beristighfar, maka Allah akan memberikan, ya, lahu min kulli hammin faraja, yang memberikan kepada kebebasan dari setiap kesulitan. Wa min kulli doyiqin makhraja, ya, dari suatu yang jalan keluar dari kesempitan, ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Inilah ya kelebihan istighfar, ya. Eh, mengeluarkan kita dari kesempitan, dari masalah, ya, dan memberikan rezeki bahkan. Ya, padahal kita nggak minta kan, atau mungkin kita nggak minta, atau kita nggak terluput, ya, kita terluput lah, ya, lupa. Tapi Allah menjadikan istighfar, ya, taubat itu pembuka rezeki, ya. Yang ke-15 istighfar, ya, melalui orang yang diyakini tidak banyak berbuat dosa, ya. Eh, Orang yang sedih dengan dosa-dosanya bisa jadi akan lebih mempercayai orang yang diyakini tidak memiliki dosa lebih banyak gitu ya. Nah, untuk meminta mohonkan ampun baginya, ya, kayak wasilah untuk berdoa lah gitu ya. Ya boleh, ya. Ya, boleh kita minta bantuan orang lain untuk doakan, bukan kita jadikan wasilah ya, enggak. Bantu, minta bantu. Ya, bantu doakan fulan ya, ini lagi sakit, bantu doakan fulan ya, ini lagi kesulitan, bantu doakan fulan ini lagi kena musibah. Bantu, nggak apa-apa. Tapi jangan meyakini kalau lewat dia, uh, doanya pasti lebih mustajab, lebih barokah, apa nggak ada. Ya, cuma boleh kita meminta bantuan doa kepada orang yang kita tahu lebih soleh gitu ya. Boleh, tapi jangan jadi syarat diterimanya doa enggak. Ya, doa siapapun berdoa enggak masalah, berhak. Ya. Yang ke-16, ya, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa hanya Dia yang dapat mengampuni, ya. Nah, ya, hanya Allah yang bisa mengampuni kita, ya, apapun itu, ya. Karena siapa zat yang bisa mengampuni dosa selain Allah, ya kan? Anda inda zonni abdi bi falyazun nabi ma syaa, ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, ya, maka persangkalah sehendak-hendaknya, ya. Seenak kalian berprasangka silahkan, ya, maka itu yang akan aku kabulkan, ya kan. Di hadis yang lain janganlah berprasangka kecuali yang baik, ya. Yang satu itu hukum kauniyah, yang kedua itu hukum, pertama hukum wad'i, yang kedua itu hukum taklifi. Maksudnya apa? Yang pertama itu Allah ya biarkan. Afwan, kebalik, yang pertama itu hukum taklif ya. Ya, doa doa itu kan mubah, ya, atau sunnah. Ya sudah, kalian doa terserah kalian. Tapi yang kedua, ya, kalau kalian ingin doanya lebih dikabulkan, lebih sah doanya, ya, maka doalah untuk berprasangka yang baik. Maka akan dikabulkan. Ya. Nah, kita lanjut yang ke-17, antara rasa takut dan harap. Ya. Jadikan pada doa-doa kita, ya, takut kepada Allah. Kita mengharapkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, ya, menjadikan doa kita sebagai amal soleh, ya. Nah, seperti tadi yang kita sebutkan di awal bahwa bisa jadi, ya, doanya tidak dikabulkan, tapi diganti dengan yang lebih baik, ya. Nah,
Nah, ini ada beberapa pendapat. Intinya sama sebetulnya. Ya. Hmm. Yang 18, tauhid adalah kunci mendapatkan ampunan ya. Nah, ya tauhid sebenarnya bukan hanya ampunan saja, tapi segala hidup kita harus didasari tauhid ya. Beramal soleh ya. Bahkan perbuatan dosa, orang yang berbuat dosa takut kepada Allah ya karena apa? Tauhidnya, akidahnya ya. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi ya. Allah tuh nggak bakal mengampuni seorang hamba yang membuat syirik kepadanya. Nah, ini syirik ya. Kalau nggak syirik itu udah di luar batas. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah masih membuka pintu ampunan bagi siapapun yang melakukan dosa. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Ya, dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia sudah berbuat dosa yang sangat amat besar. Ya. Yang 19, balasan bagi orang yang bertauhid adalah surga. Ya, dari kalimat la ilaha illallah, imatatul adza anit thoriq, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, al-haya, malu. Semua sifat-sifat itu menjalankan kita atau menuju jalan menuju membuka jalan menuju surga, ya. Maka perbanyaklah kita dalam murojaah tauhid, ya. Saya banyak ya materi agama yang butuh kita murojaah ya, dari akidah kita, fikih kita, ya, akhlak mulia kita dan seterusnya, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, ya, yakhriju minan nar man qala la ilaha illallah, akan dikeluarkan atau dijauhkan dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu darrah, ya. Dan di dalam hati terdapat kebaikan walaupun hanya sebesar biji gandum, ya. Jadi tetap ada peluang masuk surga bagi orang yang mengatakan atau berucap la ilaha illallah walaupun punya sedikit, hanya sedikit kebaikan. Tapi itu sudah cukup menjadikan dia bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kebaikan itu bukan menunaikan kewajiban ya. Menunaikan kewajiban itu harus. Ya. Nah, yang ke-20, selamat dari neraka ya. Tauhid ikhlas adalah sumber utama dalam kita menuju kebaikan, apalagi surganya Allah. Ya, yang mana harus diperbuat dengan hati, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan anggota tubuh. Nah, itulah iman, ya. Nah, al-qawlu tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil jawari. Itu iman. Kalau satu aja nggak diyakini, ya maka imannya ada kecacatan. Ya, kita nggak bisa bilang kafir ya, karena para ulama itu berselisih tentang hukum orang yang kafir. Ya. Kalau dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya, orang yang kafir itu meninggalkan sholat fardu secara mutlak, artinya nggak pernah sholat fardu, yaitu bisa dihukumi kafir. Ya. Namun kalau masih sekali pernah sholat, wallahu alam, mungkin masih ada peluang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang terakhir, ya penjelasan kita dalam hadis Arba'in Nawawi, tauhid yang murni. Ya di zaman sekarang, ya, al-Islam begitu wa sabauna au bitu wasituna syu'batan ya. Islam itu ada 60 sampai 70 golongan ya. Atau 72 atau 71 golongan. Yang sama cuma satu kan. Nah, kita berdoa ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah hati ini dalam ketaatan dan ya kepada agamamu. Ya. Nah inilah ya agar kita nggak hilang rasa tauhid kita dari kemurnian, dari fitrah tauhid kita ya. Seberapa banyak orang yang belajar lama dianggap pintar, tapi tauhidnya naudzubillah ya terkontaminasi dengan pemikiran atau adat-adat yang tidak pantas atau bahkan berlawanan dengan syariat Islam itu sendiri yang akhirnya mereka berubah
syariat Islam dengan akal dan hawa nafsu. Ya. Ya. La yu'minu ahadukum, ya tidak sempurna iman dari kalian hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayya mimma siwah. Ini seperti hadis ke-41 yang sebelumnya. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia menjadi Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Nah, inilah bentuk derajat tinggi dari keimanan. Ya. Banyak orang, oh saya cinta Allah dan Rasulnya. Tapi aplikasinya tidak seindah apa yang dia ucapkan. Maka dari itu, tingkatkan terus keimanan kita. Tauhid kita. Agar apa? Agar kita mendapat rahmat dan pertolongan Allah di dunia. Dan nanti kita mendapat tempat yang paling mulia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini Anda minta maaf sekali lagi. Kondisi Anda masih belum membaik. Jadi, pertemuan nggak bisa lama ya, para jemaah sekalian. Mungkin sekitar setengah jam saja. Mungkin terakhir, tafadhol ada yang ingin ditanyakan ya tentang hadis ke-42 atau seluruh tentang hadis Arba'in Nawawi ya, karena alhamdulillah telah kita tuntaskan ya bersama. Ya, walaupun ya masih tentu banyak dari kekurangan Anda pribadi, ya kesalahan Anda, tapi mohon dimaafkan ya, mohon dimaklumi karena ilmu Anda pun masih sedikit, masih banyak kekurangan ya. Nah, tafadhol daripada jamaah sekalian, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Itu sudah cukup ya, insya Allah ya bagi para jamaah sekalian. Bila sudah cukup, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana ya alhamdulillah telah kita akhiri, ya telah kita selesaikan seluruh hadis dalam seluruh hadis dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yang semoga ilmu yang kita tempuh ya selama ini sampai saat ini menjadi amal jarh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, ya. Kemudian amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, Alam- Ustaz. Ya, amin wa yaki Jazakallah om. khairan, Ustaz. Ya, jazakillah khairan juga om ya. Barakallahu fikunna atas doanya semua. Ya, semoga kita semua dalam kesehatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Anda minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan yang tadi Anda bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian. Sekali lagi Anda minta maaf ya selama ini atau sejauh ini dari pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dia tadi ditunggu setelah hari Kamis insya Allah kita mulai pembahasan diskusi ya insya Allah bismillahi ta'ala ya. Nakhtatim bidoa, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.